Halo guys, kenalin saya Chandra, dan pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama belajar tentang apa itu time management. Nah, untuk itu, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu time management dan bagaimana langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk menerapkan time management ini dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu time management. Time management adalah ilmu yang membantu manusia dalam memanfaatkan waktu secara efektif. Nah, untuk menerapkan time management ini, ada 9 langkah yang harus kita lakukan agar kita bisa menerapkan time management ini secara baik dalam pekerjaan atau kehidupan kita sehari-hari. Langkah yang pertama, langkah yang pertama adalah audit waktu Anda selama 7 hari berturut-turut. Nah, untuk audit sendiri adalah kegiatan peninjauan kembali data-data konkret dalam sebuah laporan agar akurat. Nah, pada langkah pertama ini, kalian harus mencatat kegiatan-kegiatan kalian dalam sebuah jurnal ataupun ponsel. Setelah itu, bagi waktu setiap kegiatan 30 menit sampai dengan 60 menit. Di akhir 7 hari, hitunglah semua secara total. Hal ini juga memudahkan kalian untuk tahu berapa sih waktu yang kalian butuhkan untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan kalian yang tadi sudah kalian list. Nah, jadi kalian juga tahu berapa sih sisa waktu yang kalian miliki yang nantinya dapat digunakan untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan baru. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu susunlah MIT di pagi hari. MIT atau Most Important Tasks adalah hal atau kegiatan-kegiatan yang paling sulit. Nah, untuk saran, sebaiknya kalian melakukan kegiatan sulit ini pada pagi hari, karena di pagi hari kalian masih fresh, masih semangat. Nantinya kalau kalian menunda kegiatan paling sulit ini pada siang hari atau bahkan malam hari, nanti kalian sudah malas, sudah bosan, sudah tidak ada tenaga, jadinya tugas-tugas tersebut bakal tertunda. Untuk selanjutnya, kita akan masuk pada langkah yang ketiga, yaitu ikuti aturan 80-20. Aturan ini menyatakan bahwa 80% upaya itu berasal dari 20% hasil. Dalam penjualan juga, 80% sales berasal dari 20% konsumen. Jadi, hal yang kamu harus lakukan adalah mengidentifikasi 20% upaya kita yang menghasilkan 80% hasil dan upayakan untuk terus ditingkatkan. Nah, kita masuk pada langkah yang keempat. Langkah yang keempat adalah tanamkan kebiasaan Keystone. Keystone sendiri merupakan sebuah kebiasaan yang merupakan kunci untuk membentuk beberapa kebiasaan baik secara sekaligus. Demikian pula, kebiasaan-kebiasaan kunci membantu tidak hanya untuk mengumpulkan kebiasaan-kebiasaan baik lainnya. Yang kamu perlu lakukan adalah fokus pada kebiasaan utama dan kamu akan menjadi jauh lebih baik dalam mengatur waktu kamu secara keseluruhan. Selanjutnya, kita lanjut pada langkah yang kelima. Langkah yang kelima adalah ambil sela atau jeda untuk sedikit istirahat. Biasanya ketika kita memulai hal-hal baru dalam kehidupan kita atau dalam pekerjaan, kita menjadi lupa untuk melakukan istirahat. Nah, hal-hal ini nantinya bakal membuat kita menjadi lelah dan ujung-ujungnya menjadi sakit. Dan nantinya akan membuat kegiatan yang ingin kita lakukan malah menjadi tertunda. Makanya, menyela waktu kerja untuk sedikit istirahat akan meningkatkan kinerja secara akumulatif. Jaga kondisi mental, emosi, fisik supaya tidak sampai pada level puncak kelelahan dengan sedikit rehat setiap melakukan pekerjaan terforsir. Nah, selanjutnya kita masuk pada langkah yang keenam. Nah, langkah yang keenam adalah buatlah TDL dan TAL setiap malam untuk esok hari. TDL atau to the list dan TAL to achieve the list. Jadi kalian sebelum tidur harus menulis apa saja kegiatan-kegiatan yang harus kalian lakukan pada esok hari. Tujuan harian yang lebih mudah dicapai akan cukup membantu menggerakkan kita menuju tujuan yang lebih panjang dan lebih besar. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada langkah yang ketujuh. Langkah yang ketujuh adalah temukan mentor yang bisa mengarahkan konsistensimu. Menentukan mentor ini sangat penting loh,
Karena akan lebih mudah untuk kita tetap on the track dengan mentor yang tegas. Karena kadang-kadang ketika kita memulai hal yang baru, hal ini akan terasa sangat sulit dan membuat kita menjadi kadang-kadang merasa putus asa. Nah, inilah peran mentor supaya kita tetap konsisten untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah, jadikan mentor ini sebagai pengarahmu untuk mencapai target-targetmu. Selanjutnya, mari kita lanjut pada langkah yang ke-8. Langkah yang ke-8 adalah mematikan notif aplikasi sosmed pada jam kerja. Notif aplikasi sosial media yang tak henti-henti tidak akan membantu kamu dengan waktu. Nah, soalnya kadang ketika kita sedang fokus melakukan sesuatu dan tiba-tiba HP kita bunyi atau getar karena notif dari aplikasi media sosial, maka dari situ fokus kita akan terpencar atau sudah tidak fokus pada pekerjaan kita lagi, sudah terdistract akibat dari notif dari aplikasi media sosial. Yang paling penting dalam bekerja itu adalah memiliki ketenangan pikiran. Karena kalau misalnya kita sudah menerima aplikasi sosmed, pikiran kita sudah lari kemana-mana. Jadi sudah tidak fokus dalam mengerjakan karena sudah berpikir, oh ada notif dari ini, ada notif dari ini, maka itu kita sudah tidak bisa fokus dalam menjalankan sesuatu yang kita sedang lakukan. Selanjutnya, langkah yang terakhir atau langkah yang ke-9 adalah rapihkan dan atur. Kekacauan atau kesemrawutan dalam lingkungan kerja akan mengakibatkan kita kehilangan fokus. Nah, kehilangan fokus ini sama saja dengan kita kehilangan waktu. Yang harus kamu lakukan, tidak perlu melakukan semuanya di awal. Yang kamu harus lakukan itu hanya melakukan semuanya step by step atau secara bertahap. Mulai saja dari hal-hal kecil, bangun momentummu, dan kamu lakukan thought. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi time management ini. Saya berharap kita sama-sama bisa belajar untuk memahami apa sih time management itu, dan kita mencoba untuk menerapkan time management pada pekerjaan dan kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih.